Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah teman-teman, spesial buat teman yang request, ada yang minta resep kolombeng. Jadi kalau orang Papua, kue ini dibilang kolombeng ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini kue namanya madeleine. Jadi kue tempo dulu zaman-zaman raja-raja, jadi seperti istilahnya tuh bolu kering. Jadi ini kue ini kalau dibikin dia memang kering untuk minum sama teh dan bisa tahan lama. Nah, cuma uniknya saya itu bikin kue kolombeng ini seingat saya tuh saya umur 4 tahun sama mama. Saya adik bungsu belum ada dan di rumah Lampu 1 dulu waktu masih tinggal di Lampu 1 di rumah Buti. Jadi saya ingat itu saya bakar kue kolombeng tuh sama mama di atas tungku bara. Dan dari dulu saya selalu kepingin sekali mau bikin itu kue kolombeng, tapi tidak pernah ada waktu. Jadi seumur saya dari kecil sampai besar tuh saya bikin cuma sama mama. Waktu saya masih kecil itu saya tidak tahu dia resep apa, tapi waktu saya sudah besar pernah tanya dia punya resep ya. Tapi setelah dewasa belajar lihat resep dari Amerika, resep dari kita sekolah dan sebagainya, kita bisa buat resep sendiri. Tapi inti resepnya itu tidak penting, tapi pentingnya itu cara bakarnya. Rata-rata kalau orang bakar kolombeng itu selalu di oven dan lumayan lama. Tapi kamu orang percaya tidak, seumur saya hidup ini sama mama tuh bakar di atas tungku dengan cetakan, kayak cetakan cookies begitu tapi cetakan kolombeng. Kalian lihat. Minta maaf ya, ini kotor sekali dan sudah tua. Nah, jadi pada saat mama meninggal lalu dia punya barang-barang semua kita lihat dapat. Saya bawa ini sampai ke Holland ini karena saya punya kenangan sama mama di barang ini ada. Lalu saya coba kasih bersih tapi tidak bisa bersih karena seperti kalian lihat ini di pantatnya ya. Kasih dekat. Ini nih saya pikir kemarin tuh lumpur atau pasir gitu ya. Jadi saya cungkil mau buang. Ternyata bukan kawan-kawan. Kalau saya rasa ini kayaknya nih beton, semen begitu. Mama campur semen dan tanah, baru mama dikasih rata supaya pada saat bakar di atas tungku tuh dia panas bagus mungkin. Seperti begitu saya kira-kira begitu ya. Jadi ini barang dia berat itu bukan karena dia punya besi, tapi karena dia punya batu ini. Dan ini keras sekali. Nah, berhubung ada yang request dan sekalian bisa buat vlog, saya nih pingin mau kasih bersih barang ini sampai seperti baru kembali. Dan jika saya berhasil bikin ini sampai seperti baru sekali, baru nanti saya mau bikin saya punya kue kolombeng ya. Jadi saya mau bikin satu video khusus bagaimana kita kasih bersih cetakan kue yang tempo dulu. Jadi di sini ada satu yang model kolombeng, terus yang begini model ikan. Saya ingat itu tiap kali mama kalau bikin yang saya tunggu tuh yang di tengah nih. Nah, jadi saya lihat bagaimana caranya mau dikasih bersih di YouTube banyak sekali. Tapi saya ketemu cara yang mudah, saya mau coba, kita sama-sama coba ya. Sekarang kamu pergi toko, kita mau cari. Ayo kita sama-sama pergi toko, tunjuk kamu toko-toko bahan-bahan dan sebagainya yang saya pergi sekarang. Ya, kamu orang lihat. Dan saya tidak tahu nih, mama dia punya barang ini dari siapa. Yang jelas ini, saya ingat ini, mama pakai ini setiap kali sejak saya umur 4 tahun itu dia pakai ini untuk jualan kue-kue begitu di hutan. Ini ada 2 kalau tidak salah. Saya bawa kayaknya ke sini 2, tapi dari kemarin saya cari setengah mati saya tidak dapat teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita pergi toko, saya mau beli dia punya untuk saya mau rendam dengan cuka. Ya kita lihat saja. Oke, let's go. Jadi ini cuka untuk kasih bersih rumah atau untuk kasih mati tanaman. Ini cukanya. Jadi ini pas lagi diskon nih. Beli 2 dapat 3,50. Saya ambil 2. Ya, kalian lihat. Ini namanya toko ini dia nama Big Bazar. Jadi ini kayak seperti serba 5.000 di Indonesia. Barang murah. Nah teman-teman, di toko ini ada dapat ini lagi teman-teman ya. Saya mau coba bikin nastar pakai cetakan es yang ini.
kawan-kawan. Jadi saya tuh mau bikin sapu cetakan yang ini nih, dia putih seperti ini, ya. Kamu yang lihat. Sekarang kita kasih keluar dari kantong, ya. Ini sapu ember, ya. Kita tuang dulu cukanya. Kalau kamu orang lihat, ini kayaknya saya taruh di dalam, ya. Ini saya taruh cuka. Oh, ternyata kita orang tidak butuh segitu banyak. Sepertinya kawan-kawan, ini kayaknya sapu mama cetakan ini kuningan, teman-teman. Kalau kamu lihat ya, dia semula langsung berubah warna. Nah, kita lihat kalau sampai 2 hari dia jadi bagaimana. Hari pertama saya rendam, ya. Nanti kita lihat kira-kira 2-3 hari dia bersih atau tidak, ya. Nanti kita update. Nah, kawan-kawan, minta maaf sudah lama tidak upload video, habis kayak sibuk, banyak kerjaan, terus tanam-tanam. Nah, ini sudah bikin dari lama, tapi saya belum ada waktu bikin. Sekarang tidak ada bikin apa-apa, habis hujan di Holland ini. Di luar kembali lagi 13 derajat, sapu bunga-bunga semua dong di dalam. Perasaan sudah 2 minggu panasin, tiba-tiba dia turun lagi derajat. Makanya saya pikir kita bikin kue lagi. Jadi hari ini saya mau kasih tunjuk kamu, saya mau kasih bersih barang ini nih. Toh, saya sudah rendam dia 3 minggu kayaknya kawan-kawan di dalam cuka ini. Sekarang kamu kasih bersih. Kemarin nih cuka sampai Jamie sudah tumpah 1 ember dan cuka nih lagi. Nah, saya sudah rendam dia ulang nih. Sekarang kita coba sama-sama kasih bersih. Semoga dia bisa bersih. Dan sekalian besok video berikutnya langsung kita bikin kue kolombeng ini, ya. Oke, nah sekarang langsung saja kita lihat saya kasih bersih di sapunya tempat cuci piring supaya tidak hamburan dan kotor-kotor, ya. Nah, kawan-kawan, mari kita langsung kasih bersih ini cetakan. Kamu lihat ini cetakan dia masih dalam cuka, ya. Sekarang sangka dia, kasih kolor dia dulu. Sabar, saya kasih pindah ini bunga dulu supaya terang. Ini bunga kemarin saya potong taruh sini sama bibit lombok nih. Kita kasih pindah supaya terang, ya. Lipat tangan baju dulu baik-baik supaya terkotor-kotor. Tuh, yang ini sudah terlambat. Nah, sekarang saya mau coba kasih bersih dan alat-alat nih. Cuma kawan-kawan, yang di dalam-dalam nih kayaknya susah bersih begitu, ya. Yang di dalam-dalam ini lubang-lubangnya tidak tahu bagaimana cara kasih bersih dia. Saya mau coba bikin begini kawan-kawan. Kamu lihat ada soda di sini, ya. Kita coba, ya. Semoga saja jadi. Saya tidak tahu dia jadi atau tidak, ya. Kita coba saja. Nah, kawan-kawan, setelah saya taruh soda, baru saya kasih siram cuka sisa tadi yang dari dalam ember, ya.
kawan-kawan, minta maaf ternyata tidak terekam. Kita cetakan di bawah dulu. Setelah di spool, ternyata dia sudah jauh lebih baik. Jadi ini bukan cetakan besi, tapi ini cetakan kuningan. Seperti kalian lihat ya. Tapi tetap kamu harus gosok kan kalau kamu mau dia putih kembali. Itu alasannya kenapa merang ini dia tidak karat. Nah kawan-kawan, ini saya gosok. Nah kawan-kawan, ini saya gosok. Tadi saya kasih sabun, tadi video tidak terekam ya, sabun cuci piring biasa. Saya gosok dulu sebentar ya. Nah jadi ini kawan-kawan, saya mau kasih masuk air cuka lagi. Terus saya mau gosok pelan-pelan teman-teman lagi. Nah sekarang saya mau kasih masuk kembali air cukanya.
Cadan. Periksa dulu kawan-kawan, dia kotor-kotor yang masih ada. Tuhan saja yang tahu. Saya berhasil kasih bersih ini barang. Ini cuma sabun ini saja ya kawan-kawan. Nah, sudah kawan-kawan, saya sudah sanggup. Kawan-kawan, kamu lihat ini hasilnya. Ternyata ini kuningan kawan-kawan. Dan ini saya sudah berhasil kasih bersih semua ya. Cuma di belakang nih ternyata memang ini nih beton. Mama dia sengaja kasih beton supaya cetakan ini dia lebih cepat panas kayaknya. Pinggir-pinggirnya panas. Tidak tahu ini ide dari mana, tapi buat saya juga ini ide baru. Jadi kalian lihat. Bersih ya. Putih sekali. Nah, kamu orang tadi lihat ini, minta maaf itu tadi saya kasih bersih saya punya barang ini. Jadi kalau kamu mau barang ini nih dia bersih kinclong, saya pakai yang ini untuk kasih bersih saya punya ini semua nih supaya dia tidak apa namanya? Dia kinclong. Supaya tadi tidak pangkotor kuning-kuning. Tadi itu agak pangkotor jadi. Sekalian tuh kasih tunjuk kamu orang di sini tuh semua dikasih bersih. Nah, full day ini satu kali lagi. Terus saya taruh dia di sini. Nah, sudah bersih toh. Ini sekarang saya buang. Tuh sabutan hitam semua. Sekarang ini buang kawan-kawan. Ya. Jadi sapu ini nih kasih bersih dia. Jadi kalau kasih bersih beginian ini kamu orang betul-betul harus kasih bersih di air. Karena jadi ini soda yang tadi tuh ya kawan-kawan, soda. Jadi kalau mau kasih bersih nih harus kasih bersih semua kawan-kawan. Karena air itu bikin flek, dia punya kalak, bikin barang-barang begini tuh dong flek-flek. Jadi kalau di Belanda ini kok kasih bersih kok harus lap juga di air sekalian. Kinclong kembali. Saya berhasil kasih bersih, hore. Nah, tinggal sekarang mau bikin kuenya mama. Seperti kamu orang lihat di luar hujan ya.
makanya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kawan-kawan, akhirnya barang ini dia selesai bersih. Toh, saya juga tidak sangka saya bisa kasih bersih. Saya juga pertama kalinya ini kawan-kawan coba kasih bersih. Yang saya tahu tuh kalau rendam cuka, besi, karat bisa hilang. Toh, cuma berpikir dari kemarin nih, dia lubang-lubang kecil-kecil ini saya mau gosok dia bagaimana. Ternyata pakai pakai soda dia bantu kasih hilang kecil-kecil. Jadi tinggal gosok tadi sedikit sama itu saja dia sudah hilang. Mantap. Ini buat saya juga ide baru. Ya, jadi dan ini nih betul-betul beton. Kamu orang lihat ini, ada yang sampai bersih ini di bawah. Ini mama taruh beton supaya kayaknya nih intinya kalau ini cetakan dibakar di atas tungku. Kalau cuma begini saja kan berarti dia punya panas itu langsung gitu. Jadi kalau dia taruh beton secara otomatis dia panas merata. Rasanya ini mungkin dulu tuh full begitu teman-teman. Cuma dia sudah tak kupas sampai sisa begini. Kayak begitu. Ya. Nah, sampai di sini video kasih bersih ini barang kawan-kawan. Besok kalau tidak hujan kita bikin kolombeng pakai ini. Saya cari dia penutup dulu, sama penutup terang bulan ada, saya cari penutup dulu supaya kita bisa bikin sambil pakai ini. Oke? Nah, terima kasih sudah nonton ini video kawan-kawan. Sampai jumpa video bikin kue kolombeng. Please like it and subscribe. Jangan lupa kasih nyala lonceng supaya kalau saya kasih masuk video kalian lihat duluan. Kayak begitu. Ini request dari teman-teman semua yang suruh bilang kasih nyala lonceng. Kayak begitu. Ya, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa video berikutnya.